Whatever may come, and whatever may befall me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord of my soul, this hope, let us worship. We worship you. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. So God, 이사가 머비시하게 이사가 Seated on the throne, 강윤하잇 내니까 you can victory high and time. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy is the name.
come out, is a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, the sun comes out. It's a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh. Kudus yang berdiam di dalam Kristus. Coba bayangkan seandainya kita menghadapi masalah yang sangat sulit. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menemukan jalan keluar dari masalah ini, kita harus terus mencari jawabannya bagaimanapun sulit dan bahaya yang akan kita hadapi. Begitu juga, mereka yang percaya kepada Yesus dan belum masuk ke dalamnya harus mencari kebenaran Allah di dalam Injil, air, dan Roh. Beberapa orang berpikir bahwa kekristenan hanyalah salah satu dari agama di dunia dan berusaha mencari jalan keluar untuk dosa dengan mempelajari dan percaya kepada doktrin seperti doktrin pengudusan bertahap. Tetapi mereka akan segera menyadari bahwa doktrin seperti itu dan juga kebenaran mereka sendiri tidak akan bisa menghapus segala dosa mereka. Mereka justru akan menemukan bahwa masalah dosa hanya bisa dengan mudah diatasi dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen sejati, Anda harus menerima kebenaran Allah dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh di dalam hati Anda. Tetapi orang-orang yang mengaku beragama berupaya mendapatkan kebenaran Allah dengan mengukur kepada doktrin pengudusan bertahap dan doktrin pembenaran, dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah dosa dengan usaha mereka sendiri. Iman yang seperti itu akan bersandar kepada doa pertobatan, yang pada akhirnya tidak akan membebaskan mereka dari kehancuran yang sudah pasti karena mereka menjadi semakin berdosa setiap kali mereka melihat dosa-dosa mereka saat menaikkan doa-doa seperti itu. Tetapi mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh, meskipun mereka lemah dalam daging mereka, sudah menyelesaikan masalah dosa mereka dengan percaya kepada kebenaran Allah. Mereka yang sudah menerima kebenaran Allah dengan percaya tidak memiliki dosa di dalam pikiran mereka, dan dengan demikian tidak ada lagi penghukuman untuk mereka. Karena kebenaran Allah di dalam Yesus. Ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Allah sudah memberikan dua hukum kepada manusia, hukum roh kehidupan di dalam Yesus dan hukum dosa serta kematian. Seperti yang dikatakan Paulus, hukum roh kehidupan membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian,
dari segala dosa kita. Anda harus menyadari dan mengerti kebenaran yang dibicarakan oleh Paulus untuk menerima hidup baru. Kebenaran ini diaplikasikan sama kepada semua manusia di dunia ini. Kita juga sudah dibebaskan dari hukum dosa dan kematian dengan percaya kepada hukum roh kehidupan. Kalau tidak, kita akan menerima kebinasaan yang pasti di bawah hukum dosa dan kematian. Tetapi dengan percaya di dalam hati kita kepada kebenaran Allah di dalam Yesus, yaitu baptisan dan darahnya di kayu salib, kita menerima kebenaran Allah, ada di bawah hukum roh kehidupan, dan menerima kehidupan kekal yang disiapkan untuk kita. Di mana Anda bisa kemudian menemukan Injil air dan roh yang bisa mengampuni segala dosa Anda? Ini ada di dalam baptisan Yesus yang diterima dari Yohanes dan kayu salib di mana ia mencurahkan darahnya. Kebenaran Allah, dengan kata lain, ditemukan di dalam Injil air dan roh. Apa kemudian Injil kebenaran Allah yang membebaskan kita dari dosa dan kematian? Hal itu adalah Injil bahwa Yesus sudah dilahirkan ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes di usia 30 tahun untuk menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya, disalibkan di kayu salib, dan bangkit dari kematian, semua untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Inilah Injil yang terbuat dari kebenaran Allah. Allah mengerti bahwa manusia akan selalu melakukan dosa karena kelemahannya, sudah merancang untuk menyelamatkan semua orang berdosa dari dosa-dosa mereka dengan memberikan kepada mereka Injil keselamatan yang bisa membebaskan mereka dari hukum dosa dan kematian. Inilah tepatnya Injil pendamaian yang ditemukan di dalam baptisan Yesus oleh Yohanes dan darahnya di kayu salib. Dengan percaya kepada Injil ini, semua manusia bisa dibebaskan dari hukum kematian dari dosa-dosa mereka. Kebenaran Allah adalah hukum kehidupan yang sudah membebaskan manusia dari segala dosanya. Allah memberikan kepada manusia firman hukum Taurat dan menetapkan bahwa semua yang tidak bisa mentaati hukum Tauratnya akan menjadi berdosa. Pada saat yang sama, Allah juga menetapkan sebuah hukum yang bisa membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Hukum keselamatan ini adalah kebenaran yang tersembunyi di dalam kebenaran Allah. Hukum anugerah yang memberikan kehidupan kekal kepada semua yang percaya kepada hal itu. Hukum pendamaian yang ditetapkan Allah bagi manusia adalah iman kepada Injil air dan roh, yaitu baptisan dan darah Yesus di kayu salib. Dan iman inilah hukum kehidupan yang bisa mengenakan kepada mereka kebenaran Allah. Siapa kemudian yang bisa melawan hukum kehidupan? Semua yang percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Allah akan dibebaskan dari segala dosa dunia, dan dengan iman ini ia akan menerima kebenaran Allah. Bagaimana Allah memberikan kepada Anda hukum roh kehidupan? Dengan mengutus anaknya Yesus ke bumi ini, dilahirkan dari anak darah, dengan menanggungkan segala dosa dunia kepadanya melalui baptisannya oleh Yohanes, dengan mengatur agar dia mati di kayu salib bagi upah dosa itu, dan dengan membangkitkannya dari kematian, menghapuskan dengan demikian segala dosa dunia dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat orang berdosa. Bagi mereka yang percaya kepada kebenaran ini, Allah memberikan pengampunan dosa dan hidup baru, dan inilah hukum roh kehidupan yang diberikannya kepada kita. Apa kemudian? 원인 비대는 두 Come Holy Spirit follow me now I need your anointing come with your power
you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man nothing compared to the place where I can see you face to face. Know me in spirit and in truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not the man in you. Nothing compared to this day, where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not the man in you. Nothing compared to the best, where I can see face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see how great
향해 이 성경 Tidakkah ada kemungkinan iman Anda seperti iman para pengajar sunat? Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selama masa gereja mula-mula, jemaat di Galatia menghadapi banyak masalah. Ada guru-guru tertentu di dalam gereja itu yang menyebabkan adanya masalah rohani yang besar. Dalam usaha untuk menjadi jemaat Galatia menjadi Yudaisme, orang-orang itu sepenuhnya mengajarkan Injil yang lain di antara orang-orang kudus, mengatakan bahwa mereka bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka sudah menerima sunat fisik. Sebagai akibatnya, banyak di antara jemaat Galatia yang masih belum dewasa rohani kemudian percaya kepada pengajaran palsu itu, dan akibat dari pengajaran itu sangat besar sehingga menjadi ancaman yang serius bagi gereja. Latar belakang pengajaran para pengajar sunat yang menjadi sumber masalah rohani di antara jemaat Galatia adalah sebagai berikut. Menurut perjanjian yang diberikan dengan Abraham diberi tanda sebagai umat Allah dengan menerima sunat fisik. Untuk alasan ini, sangat dipercayai di dalam Yudaisme bahwa untuk menjadi umat Allah berarti menjadi keturunan Abraham. Tetapi dalam kenyataannya, persyaratan sunat fisik ini hanyalah sekedar lambang yang menjelaskan mengenai keselamatan rohani kita, menubuatkan tentang Yesus Kristus yang akan datang dan menyelamatkan dari segala dosa di dalam hati kita. Demikianlah tertulis di dalam perjanjian lama. Sesudah sunatlah dirimu bagi Tuhan dan janganlah kulit katan hatimu.
hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yeremia 4 ayat 4. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ulangan pasal 10 ayat 16. Ketika Allah menyebutkan sunat fisik di dalam Perjanjian Lama, ia sebenarnya berbicara mengenai sunat di dalam hati, yaitu pengampunan dosa. Roma 2 ayat 29 mengatakan, sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Karena itu, hanya karena beberapa orang menerima sunat fisik, tidak berarti bahwa orang itu sudah menjadi umat Allah. Sangat penting untuk mengajarkan bahwa iman yang mengajarkan adanya sunat fisik adalah salah. Ini karena banyak di antara jemaat Galatia yang percaya bahwa sunat fisik memainkan peranan yang sangat penting untuk seseorang menjadi umat Allah lebih dari iman kepada Injil air dan Roh. Itulah sebabnya Paulus kemudian memberikan kesaksian tentang Injil air dan Roh yang dipercayainya, dan dengan itu menyingkap kesia-siaan sunat fisik yang saat itu sangat banyak terjadi di antara jemaat Galatia, dan menegur mereka karena sudah mengikuti keyakinan legalistik yang demikian. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The longing is beginning to hold. Spirit of let's pull out our God is able. In His name we offer come, for the Lord our God is able. God is with us.